Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget nih buat para orang tua. Kenapa sih remaja itu suka banget ambil risiko? Dan yang lebih penting, gimana cara kita bantu mereka supaya tetap aman? Pasti deh kalau Anda punya anak remaja, pertanyaan ini sering banget muncul di kepala. Rasanya khawatir terus kan? Ngelihat kelakuan mereka kadang bikin kita deg-degan. Tapi, coba deh kita lihat dari sisi lain. Menurut psikolog Dr. Lisa Damour, dorongan buat coba-coba hal baru ini sebenarnya bukan soal pemberontakan loh. Justru, ini adalah bagian penting dari proses mereka jadi mandiri dan percaya diri. Nah, yuk kita mulai dari sini. Kita coba pahami dulu kenapa perilaku yang kadang bikin kita pusing ini justru seringkali jadi tanda perkembangan yang sehat. Jadi gini, dari sisi otak remaja itu emang lagi lapar-lapernya sama pengalaman baru. Rasa puas yang mereka dapat dari mencoba hal baru itu jauh lebih kuat dibanding anak-anak atau orang dewasa. Makanya, dorongan buat eksplorasi dunia itu gede banget. Tapi ya, ini bukan cuma soal otak aja. Tentu ada faktor-faktor lain. Misalnya nih, kondisi emosi mereka lagi tertekan, atau ngerasa kesepian, atau apa yang lagi tren di kalangan teman-temannya. Pengawasan dari kita sebagai orang dewasa, akses ke hal-hal berisiko, bahkan contoh dari kita sendiri, itu semua ngaruh banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kenapa sih remaja itu kelihatannya impulsif banget, apalagi kalau lagi ngumpul bareng gengnya? Nah, ini dia nih kuncinya. Coba bayangin otak remaja itu kayak mobil balap. Bagian gasnya, yaitu pencarian sensasi, itu udah kencang banget. Tapi bagian remnya, si kontrol impuls, itu masih dalam pengembangan, belum pakem. Jadi ada ketidakseimbangan kan? Uniknya, kalau mereka lagi sendirian atau lagi ngobrol sama kita dalam suasana yang tenang, mereka itu bisa loh mikir panjang, hati-hati banget, nimbang-nimbang resiko dengan bijak. Tapi, begitu kumpul sama teman-temannya, wah ceritanya bisa beda. Tiba-tiba aja logika dan pertimbangan matang tadi kayak nguap entah kemana. Yang ada langsung impulsif. Oke, tahu fakta ini, terus kita sebagai orang tua harus gimana? Nah, kuncinya adalah mengubah posisi. Bukan lagi jadi polisi yang cuma kasih aturan, tapi jadi mitra atau partner buat keselamatan mereka. Ada 3 langkah penting nih buat membangun kemitraan ini. Tujuannya simple, supaya anak kita bisa bikin pilihan yang aman, bahkan pas kita nggak ada di samping mereka. Dan ini janji yang paling penting yang bisa kita kasih ke mereka. Dengan bilang ini, kita kayak ngasih safe house. Jadi, mau seburuk apapun situasinya, mereka tahu mereka bisa pulang ke kita tanpa takut dihakimi. Oke, sekarang kita lihat gimana cara kerja kemitraan ini dalam prakteknya ya, terutama pas kita mau bikin batasan dan nyiapin mereka buat situasi-situasi di dunia nyata. Daripada cuma bilang, pokoknya jangan. Coba ajak mereka diskusi. Tanya aja, Kak, misal nih kamu lagi di pesta, terus teman-temanmu pada minum, rencanamu gimana? Ini ngebantu mereka buat mikirin solusinya duluan sebelum kejadian. Ini tips simple tapi ampuh banget. Kasih mereka kartu as. Ajarin mereka buat nyalahin kita. Jadi mereka bisa bilang ke temennya, wah gila, bokap nyokap gue bisa ngamuk nih. Ini cara elegan buat nolak tanpa kelihatan cemen di depan teman-temannya. Nah, di sini bedanya kelihatan banget kan? Kalau kita fokusnya ke hukuman, anak jadi mikir gimana caranya supaya nggak ketahuan. Tapi kalau fokus kita ke keselamatan, mereka jadi mikir gimana caranya jaga diri sendiri. Beda banget hasilnya. Oke, ambil resiko itu memang bagian dari tumbuh. Tapi kita juga harus peka, kapan resikonya ini udah kelewat batas dan jadi bahaya yang serius. Nah, coba perhatikan tanda-tanda ini. Yang perlu diwaspadai itu bukan kalau mereka salah sekali 2 kali ya, tapi kalau udah jadi pola. Misalnya, mulai coba-coba narkoba, atau alkohol yang berisiko tinggi, atau terus-terusan ngulangin kesalahan yang sama tanpa belajar. Itu red flag. Kalau Anda udah lihat tanda-tanda bahaya tadi, hadapi langsung. Bicaralah dengan tegas tapi tetap tenang. Bisa bilang kayak gini, nah, tugas utamamu itu jaga diri supaya aman. Kalau kamu kelihatannya belum bisa, tugas ayah atau ibu buat bantu kamu, yang artinya kebebasan kamu mungkin perlu dibatasi dulu sementara ini. Dan kalau ternyata usaha kita nggak mempan dan perilaku berbahayanya terus berlanjut, jangan ragu. Ini saatnya kita cari bantuan profesional, misalnya ke psikolog atau konselor. Jadi intinya bukan melarang anak ambil risiko sama sekali. Itu nggak mungkin. Tapi gimana caranya kita membangun kemitraan yang didasari kepercayaan dan fokus pada keselamatan? Nah, coba deh pikirin. Malam ini, satu obrolan kecil apa yang bisa Anda mulai untuk membangun kemitraan itu?